ini saya akan memaparkan produk kita, produk unggulan kita, yaitu untuk mengatasi skabies. Jadi makanya produk kita namanya Meskap Bu Hanida, Bu Lucy, Meskap Medicine of Scabies. Jadi kita Meskap juga mempunyai dua sediaan, ya, yaitu krim dan lotion. Jadi cukup lengkap. Ya, infeksi skabies atau yang penyebabnya adalah Sarcoptes scabies, ya. Yang tadi juga sudah disampaikan, ini kumannya memang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Tapi biarpun tidak bisa dilihat secara kasat mata, itu tapi sangat mengganggu seluruh tubuh, ya. Jadi sangat mengganggu sekali karena gatalnya. Ini bisa dilihat bentuk-bentuk ruam, ya. Memang kalau secara awam dilihat penyakit kulit ini hampir sama bentuknya, Bu Hanida, ya. Jadi memang harus memerlukan suatu ahli, ya, yang menentukan diagnosanya ini apakah memang benar skabies atau budukan, ya, bahasa awamnya, atau gatal agogo, ya, atau hanya dermatitis atau eksim biasa, ya. Nah, selain skabies tadi, ya, kita juga ada juga parasit lain, yaitu kutu rambut, ya, kutu di kepala. Ini disebabkan oleh pediculosis humanus varian capitis, ya, atau pediculosis capitis. Nah, bentuk kutunya juga beda, ya. Ini lebih tipis dibandingkan yang tadi agak gemoy, ya, agak gemuk. Nah, ini lebih tipis. Nah, ini juga sama, keluhannya gatal sama, cuma ini gatalnya di kulit kepala atau di rambut, ya, daerah berambut. Nah, skabies atau kudis atau budukan atau gatal agogo, ya, ini adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh sejenis tungau yang jenisnya Sarcoptes scabiei. Bisa menyerang semua golongan, ya, ras, umur, tapi terutama anak-anak dan remaja. Karena kenapa? Karena anak-anak dan remaja inilah yang sering berada di lingkungan yang padat. Misalnya di asrama, di panti, atau di pesantren seperti itu, ya, Bapak Ibu, ya. Jadi memang terutama anak-anak dan remaja. Dan kemudian tungau ini akan membuat suatu terowongan di bawah kulit dan akan bertelur. Proses dari telur menjadi larva, kemudian menjadi kutu atau tungau itu kurang lebih 2 minggu, ya, 10 sampai 14 hari. Nah, ini adalah predisposisi tempat-tempat yang disukai. Makanya tadi ditanyakan juga di daerah mana awal terjadinya gatal, tadi sudah disampaikan juga. Nah, biasanya di daerah pergelangan tangan, di daerah kulit tipis, ya. Jadi ini adalah tempat-tempat predileksi yang disukai oleh kutu, misalnya di bawah ketiak, dekat daerah ketiak, siku, kemudian di belakang dekat daerah bokong, kemudian di belakang poplitea atau di belakang lutut, dan genitalia, dada, dan juga di pergelangan tangan. Jadi biasanya kalau gejala awalnya itu mulanya di daerah pergelangan tangan, itu sudah mulai ada satu poin kita bilang, ya. Dan ditambah lagi dengan gejala lainnya itu sangat gatal sekali di malam hari. Nah, kunci dari gatal pada skabies ini adalah gatalnya di malam hari. Nah, skabies ini mempunyai gejala yang khas sekali, yang timbul setelah 2 sampai 6 minggu investasinya. Jadi tungaunya berinvestasi setelah 2 sampai 6 minggu baru akan memberikan gejala-gejala seperti misalnya gatal yang meningkat pada malam hari. Kadang ditanya juga kenapa malam hari rasa gatalnya lebih parah, karena pada malam hari suhu lebih dingin, ya, kan pakai AC, ya, tidur pakai AC. Jadi lebih nyaman. Jadi kutunya malahan mulai bereaksi untuk menggali ke terowongan pada malam hari untuk meletakkan telur-telurnya. Makanya pasien akan merasa sangat gatal sekali pada malam hari. Kemudian lesi akan menjadi merah, kemudian terlihat terowongan halus, ya, gelembung kecil, penonjolan, sampai bisa terjadi ada infeksi sampai nanas. Ini disebabkan oleh karena
rasa gatal yang berlebihan, sehingga pasiennya akan menggaruk juga secara berlebihan sehingga terjadi sekunder infeksi. Nah, ini juga harus hati-hati. Bisa jadi pada saat anggota keluarga yang sudah terdiagnosa sebagai skabies, anggota keluarga yang lain belum menunjukkan gejala, tapi sudah terkontaminasi. Jadi maka disarankan satu keluarga yang dalam satu rumah atau dalam satu komunitas itu dianjurkan untuk diterapi secara bersamaan supaya tidak ada nanti seperti gejala-gejala sisa. Jadi satu sembuh, yang lain muncul seperti itu. Jadi diharapkan memang anggota keluarga penderita ikut di terapi dan juga ikut menjaga kebersihan, menghindari kontak sementara langsung sementara, mandi teratur, kemudian semua pakaian, perlengkapan tidur, peralatan pribadi yang dipakai dalam 5 hari terakhir setelah didiagnosa dicuci, direndam dengan air panas, kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari dan disetrika panas. Nah, terapi-terapi apa yang digunakan untuk kasus skabies? Tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Lucy, ada beberapa pilihan terapi, ya, farmakoterapinya. Tapi memang yang paling menjadi pilihan yaitu adalah permetrin, golongan permetrin, merupakan pilihan terapi saat ini. Karena kenapa? Karena dia bisa membunuh dari stes kutu, larva, dan telurnya. Dan yang satu lagi yang penting, aman, bisa digunakan untuk bayi dari umur 2 bulan ke atas dan anak-anak. Dan juga bisa digunakan untuk pasien yang gagal dengan terapi antiskabies lainnya. Kemudian yang sabun sulfur juga, tadi saya sempat ada nanya, ada baca juga sekilas. Kalau sabun sulfur boleh nggak? Boleh ya. Sabun sulfur juga bisa membunuh larva dan kutu, tapi tidak bisa membunuh telurnya. Memang rasanya apa? Bau ya, dan agak lengket. Kemudian terapi lain adalah lidan atau gameksan ya. Ini tidak begitu di apa anjurkan karena juga tidak aman untuk bayi, anak-anak, wanita hamil dan menyusui dan juga bisa berbahaya untuk saluran saraf ya. Jadi terapi pilihan saat ini masih golongan permetrin. Baik, kita masuk pada produk dari PT SDM yaitu Meskap ya, Meskap krim dan lotion. Isinya adalah permetrin 5%. Cara kerjanya merupakan anti parasit spektrum luas ya, baik terhadap tungau, kutu rambut maupun kutu badan. Permetrin bekerja pada membran sel saraf parasit seperti apa tadi disampaikan Ibu Lucy juga mengganggu ikatan-ikatan natrium yang mengatur polarisasi dari membran parasitnya sehingga terjadi paralisis atau kelumpuhan pada parasit dan akhirnya parasitnya mati. Indikasinya adalah untuk pengobatan skabies dan pediculosis capitis. Jadi Meskap cream ataupun Meskap lotion kita bisa gunakan untuk pengobatan skabies dan pediculosis capitis. Nah, di sini makanya kita ada 2 sediaan lotion, jadi kita bisa arahkan untuk pasien yang mempunyai kutu di rambut, itu bisa diberikan dengan sediaan yang Meskap lotion. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah cara pemakaiannya. Jadi kalau obatnya sudah benar, cara pakainya yang tidak benar, nah ini juga tidak membuat pengobatan atau terapi adekuat. Sehingga terjadi kambuh lagi, sembuh, kambuh lagi. Ya. Nah, kadang-kadang dokter ya karena mungkin banyak pasiennya atau terlalu sibuk, jadi edukasi untuk ke pasien untuk cara pakai itu mungkin kadang-kadang kurang. Jadi dipastikan kulit kepala bersih dan kering, jangan gunakan pada kulit yang luka. Jadi kalau ada luka bekas garukan itu tidak boleh diolesin. Ya, maka disarankan karena pemakaiannya harus dalam kulit yang bersih, jadi habis mandi. Ya, habis mandi. Kemudian oleskan krim atau lotion tipis-tipis pada seluruh tubuh. Ingat, pada seluruh tubuh. Termasuk telapak tangan, kaki, khususnya sela-sela jari tangan dan kaki, bawah kuku, pergelangan tangan, ketiak, kelamin, dan bokong. Nah, untuk pediculosis capitis atau kutu di rambut,
bisa kita gunakan Meskap lotion ya, karena lebih cair ya, lebih nyaman, lebih efektif. Dituangkan di telapak tangan, bisa dikasih air sedikit atau tidak juga bisa. Kemudian oleskan ke kepala secara merata, kemudian ditutup dengan shower cap dan dibiarkan selama 8 jam juga. Sedangkan untuk pemakaian pada bayi dan anak berumur di bawah 2 tahun, dikatakan perlu juga dioleskan pada daerah leher, telinga, dan kulit kepala. Tetap hindari area sekitar mulut dan mata, dan biarkan krim atau lotion selama 8-14 jam, kemudian bilas dengan sabun dan air. Nah, sebaiknya memang kita sarankan ke pasien, karena ini memang harus didiamkan supaya tidak terjadi aktivitas yang banyak cuci tangan atau apapun itu. Jadi kita sarankan pemakaian dari Meskap ini diberikan setelah apa ya, kalau malam itu ya ada sholat apa ya. Nah, jadi terakhir tidak ada bersentuhan dengan air lagi, kita bisa oleskan produk Meskap, kemudian diamkan sampai besok paginya baru dibilas dan kasih sabun seperti itu. Dan kemudian untuk pedikulosis kapis pada anak balita tidak perlu didiamkan sampai 8 jam, jadi cukup sekitar 2-4 jam saja. Kemudian bisa disisir dulu dengan sisir serit dan kemudian dibilas seperti biasa. Nah, ini adalah dosis yang diberikan untuk dewasa dan anak umur 2 bulan. Dewasa dan anak lebih dia 12 tahun itu 1 tube atau 1 botol ya dihabiskan. Kemudian anak 6-12 tahun setengah, 1-5 tahun seperempat, dan 2 bulan sampai 1 tahun seperdelapan. Volume dari kemasan produk kita ini adalah 30 gram. Ya, jadi 30 gram dihabiskan sesuai untuk dosisnya. Seperti itu. Nah, ini beberapa contoh gambaran klinis dari penyakit skabies, Bapak Ibu. Yang paling sering itu di daerah pergelangan, ya kelihatan bintik-bintik kemerahan, ya. Dan kalau bisa dilihat nanti ada sedikit terowongan, ya. Dan bisa dipastikan juga dengan ada pemeriksaan lampu Wood, ya. Itu juga kelihatan nanti kutunya, ya. Nah, ini adalah skabies yang sudah mengarah ke Norwegian yang tadi sudah disampaikan. Ini di Indonesia kejadiannya, ya, pasien dokter kebetulan, ya, user kita. Nah, ini sebelum diterapi, ya, jadi badannya hampir seluruhnya, aduh, kita yang lihatnya sudah rasanya udah gatal ya. Apalagi orang yang orang penderitanya ya. Jadi hampir seluruh badannya dan tebal ya, sudah menjadi seperti hiperkeratosis atau kerak gitu ya. Kemudian diberikan Meskap cream dan juga terapi oral juga tentu pasti ya. Kalau sudah seperti ini sudah sistemik ya. Dan kalau perlu memang harus dirawat di rumah sakit karena memang sudah mengganggu sistemik lainnya. Nah, ini setelah 1 minggu ya, pengobatan sudah mulai agak berkurang, 1 mingguan 2 mingguan ya, sudah mulai tipis ya. Nah, tapi ini memang perlu pengobatan lebih lanjut lagi seperti itu. Oke, kita sudah sampai di penghujungnya. Jadi produk Meskap isinya permetrin 5% dengan volume 30 gram krim, dan Meskap lotion 5% dengan volume 30 gram juga. Dengan harganya masih terjangkau ya. Sekitar 68.700 dan yang lotion 66.900.